Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semoga kita semua diberi kesehatan dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran seni bela diri pencaksilat untuk kelas 6. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Berikanlah aku rizki pemahaman dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, mari kita simak tayangan video berikut. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan dan mempraktikkan variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar lokomotor dalam pencak silat. Variasi dan kombinasi gerak dasar dalam seni bela diri pencak silat. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi lokomotor pada pencak silat dan variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi non-lokomotor pada pencak silat. Oke, sebelum kita mempelajari lebih lanjut lagi tentang apa itu seni bela diri pencak silat, terlebih dahulu kita akan mempelajari atau memperkenalkan tentang alat dan lapangan yang dipergunakan dalam seni bela diri pencak silat. Yang pertama adalah arena yang digunakan. Arena yang digunakan dalam seni bela diri pencak silat berbentuk persegi seperti yang ada di gambar. Di situ bisa kalian perhatikan ada lingkaran kecil yang berukuran 3 meter dan ada lingkaran besar yang berukuran 8 meter. Kemudian lebar seluruhnya itu berukuran 10 meter. Dan di kotak yang berwarna-warni ada biru, kuning, dan merah itu merupakan tempat seorang juri pada permainan seni yang akan kita bahas di slide yang selanjutnya. Oke, kemudian alat yang digunakan ada golok. Golok pada seni bela diri pencak silat itu tumpul ya nak, karena di sini aman dan tidak digunakan untuk berkelahi atau tarung dalam pencak silat. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian ada tongkat. Tongkat yang digunakan ini atau biasa disebut dengan toya. Ya, sekedar tongkat seperti biasa ya, kayu ya, bisa terbuat dari bambu. Kemudian body protector. Nah, body protector ini biasanya dibedakan menjadi dua warna. Pada dasarnya warna hitam dan ada warna merah dan biru di listnya, itu untuk membedakan antara pihak lawan dengan satu dan lainnya. Nah, biasanya body protector ini digunakan dalam seni bela diri pencak silat untuk nomor tarung atau bertarung. Sedangkan golok dan tongkat itu biasa digunakan untuk seni
bela diri pencaksilat. Gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Sama seperti olahraga pada umumnya, gerakan lokomotor yang digunakan adalah pola langkah, berjalan, dan melompat. Karena lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat. Sedangkan non-lokomotor di sini sedikit berbeda karena di sini ada menangkis, ayunan tangan untuk memukul, dan ayunan kaki untuk menendang itu sendiri. Kemudian gerakan manipulatifnya pun yang membedakan dari olahraga satu dengan olahraga yang lain, yaitu ada jurus golok, jurus toya atau tongkat yang sudah Bapak jelaskan di alat tadi. Karena manipulatif adalah gerakan yang menggunakan alat bantu. Kemudian peraturan dalam pencak silat. Oke, pencak silat mempunyai dua jenis yang dipertandingkan sama seperti olahraga bela diri pada umumnya, yaitu pencak silat seni dan tarung atau bertarung. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pencak silat merupakan seni bela diri yang asli dari Indonesia. Mungkin kalian di kelas 5 sudah sering dibahas atau pernah Bapak jelaskan tentang apa itu pencak silat. Seni itu ada 3 jurus, yaitu tangan kosong, ada golok, dan ada tongkat atau toya. Jadi seni itu terbagi menjadi 3 jurus yang dijadikan satu kesatuan, yaitu jurus tangan kosong, jurus golok, dan jurus tongkat atau toya. Nah, alat tersebut sudah kita bahas di slide sebelumnya. Kemudian yang kedua ada tarung. Tarung itu ya seperti seni bela diri pada umumnya, bertarung, dan itu menggunakan alat bantu berupa body protector. Di sini gunanya untuk melindungi seorang atlet dari pukulan. Dan biasanya yang sudah Bapak jelaskan tadi itu dibedakan menjadi 2 warna, yaitu merah dan biru. Dan pakaian yang umum digunakan dalam pertandingan resmi itu berwarna dominan hitam seperti yang ada di gambar. Teknik dasar dalam pencak silat. Yang pertama ada memukul. Yang kedua ada menendang. Yang ketiga ada kuda-kuda. Yang keempat ada pola langkah. Dan yang kelima ada belaan. Pukulan. Pukulan itu dibagi menjadi beberapa pukulan. Yang pertama adalah pukulan lurus. Pukulan lurus itu ditujukan dengan target bagian perut ke atas. Kemudian pukulan bandul. Pukulan bandul sasarannya itu ke ulu hati lawan. Sedangkan pukulan tebasan itu sasarannya berada di kepala atau tubuh bagian atas. Hampir sama dengan pukulan lurus, cuman bedanya dia menebas, makanya dinamakan pukulan tebasan. Tendangan. Tendangan pun sama, dibagi menjadi beberapa jenis tendangan menurut gerakan dan sasaran dan tujuannya. Yang pertama ada tendangan lurus, yaitu tendangan yang lurus dan perkenaannya berada di daerah tubuh bagian bawah. Sedangkan tendangan jejak itu tendangan yang dilakukan dengan menggunakan telapak kaki seperti yang ada di gambar, kalian bisa lihat. Dan sasaran tendangannya itu
berada di tubuh bagian tengah atau tubuh bagian bawah. Nah, sedangkan tendangan gajul itu berbeda karena tendangannya sedikit ke atas yang sasarannya itu berada pada bagian tubuh atas atau kepala lawan. Kuda-kuda atau sikap pasang. Pada olahraga bela diri, semuanya mempunyai sikap pasang atau kuda-kuda yang berbeda-beda. Nah, pada pencaksilat itu ada beberapa macam kuda-kuda. Yang pertama siap sedia, yaitu kuda-kuda tengah. Kemudian ada kuda-kuda samping, yaitu berat badan berada di samping. Kemudian kuda-kuda depan, yaitu berat badan berada di depan. Kemudian kuda-kuda silang, yaitu berat badan menyilang. Dan kuda-kuda belakang, yaitu berat badan berada di belakang, seperti yang ada di gambar. Kalian bisa perhatikan. Pola langkah. Nah, pola langkah dalam seni bela diri, khususnya di pencaksilat, itu mempunyai 8 arah mata angin, seperti yang ada di gambar. Kalian bisa perhatikan. Dan gambar selanjutnya. Nah, kemudian dari 8 arah mata angin tersebut, terjadilah pola langkah seperti ini. Ada pola langkah lurus, ada pola langkah bentuk S, ada pola langkah segi 4, ada pola langkah bentuk U, ada pola langkah zigzag, ada pola langkah segitiga, dan ada pola langkah segi 4 silang. Belaan. Belaan adalah gerakan membela diri dari serangan lawan. Belaan terdiri dari beberapa cara, yaitu ada menghindar. Menghindar adalah gerakan membela diri dari serangan dengan bergerak dan berpindah tempat. Mengelak adalah gerakan yang membela diri dari serangan dengan bergerak dan tidak berpindah tempat. Ini hampir sama dengan gerakan menghindar, cuman bedanya dia cuman menggerakkan tubuhnya agar tidak mengenai serangan lawan dan tidak berpindah tempat. Menangkis adalah gerakan membela diri dari serangan dengan menggunakan sentuhan atau kontak fisik. Oke, nanti contohnya ada di slide selanjutnya. Menghindar. Ini adalah contoh dari menghindar. Menghindar adalah belaan dengan menggunakan gerakan dan dengan cara berpindah tempat. Jadi pada saat dipukul dia menggerakkan badannya dan sambil kakinya melangkah. Sedangkan mengelak itu adalah dia cuman menggerakkan badan tanpa melangkahkan kaki. Ada beberapa elakan. Ada elakan atas, elakan bawah, elakan samping, dan elakan berputar seperti yang ada di gambar. Menangkis. Menangkis atau tangkisan itu juga dibedakan dari beberapa jenis tangkisan. Yang pertama adalah tangkisan luar. Tangkisan luar dilakukan dari tangan dari arah dalam dibuang keluar seperti yang digambar. Dan yang kedua adalah tangkisan dalam. Sebaliknya dari tangkisan luar, yaitu dari arah luar ditangkis ke dalam. Kemudian yang ketiga adalah tangkisan atas. Itu dilakukan dari arah bawah ke arah atas. Berikut contoh tangkisan dari pukulan lawan.
Oke, setelah kalian mempelajari gerak dasar pada seni bela diri pencaksilat dan kalian menguasainya, kemudian kalian bisa variasikan menjadi variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi lokomotor pada pencaksilat. Yaitu ada beberapa macam cara, yaitu variasi sikap kuda-kuda dengan kombinasi pukulan lurus melangkah kaki, ada variasi sikap pasang dengan kombinasi tendangan melangkah kaki, ada variasi sikap kuda-kuda dengan kombinasi tangkisan melangkahkan kaki, dan ada variasi kuda-kuda dengan kombinasi hindaran melangkahkan kaki dari non-lokomotor dengan kombinasi gerakan lokomotor. Kemudian kalian bisa balik dengan variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi non-lokomotor pada pencaksilat. Jadi kebalikan dari gerakan sebelumnya, yaitu variasi pola gerak langkah dengan kombinasi pukulan, atau variasi pola gerak langkah dengan kombinasi tendangan, dan variasi pola langkah dengan kombinasi tangkisan, dan bahkan bisa dengan variasi pola gerak langkah dengan kombinasi hindaran. Nah, ini lebih lanjutnya ada di buku cetak kalian, jadi kalian bisa belajar lebih lanjut dengan melihat buku cetak yang sudah kalian punyai. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri video pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.